Dalam anugerah Tuhan, semuanya apa yang kita lakukan semua dalam anugerah Tuhan. Begini, waktu kamu terlalu cepat puas, ya, kamu akan kelewat banyak hal yang sebenarnya Tuhan rindu untuk kamu terima lebih banyak. Kenapa begitu? Ada orang yang coba untuk memuaskan dirinya karena ada banyak yang kosong di jiwanya. Dia tidak pernah dipuji. Dia akan cari apapun yang bisa untuk memuji dia, supaya dia puas. Kalau dia miskin, dia akan kerja mati-matian sampai dia jadi kaya, supaya memuaskan jiwanya. Dia nggak punya pacar, dia akan coba poles dirinya supaya dia dapat kepuasan, supaya dia dapat pacar. Ada banyak usaha orang yang mereka lakukan untuk memuaskan dirinya. Dia coba cari apapun, karena sesuatu yang kosong di dalam dirimu, kamu yang mengerti. Kalau hari ini jiwamu menjerit tentang sesuatu, Tuhan berkati aku akan jadi saluran. Sebenarnya kamu bohong. Kenapa? Karena kamu capek miskin. Ya kan? Tapi itu untuk memuaskan jiwamu. Makanya kamu ngomong begitu. Tapi sesungguhnya gak begitu. Karena capek miskin Tuhan. Coba jujur aja. Makanya banyak orang coba untuk cari kepuasan di luar dari Tuhan. Coba cari semuanya. Coba cari, coba kejar, coba ingini. Yang padahal tidak ada Tuhan di situ. Kita anak-anak muda terlalu sering seperti itu. Terlalu sering seperti itu. Tapi bagaimana sekarang? Waktu kebenaran disampaikan. Ada banyak nih orang. Kamu gak gagal jadi Kristen. Buktinya agamamu Kristen. Berhasil Anda jadi Kristen. Selamat. Tapi gak cukup sampai di situ. Karena dia Tuhan yang besar. Dia Tuhan yang ajaib. Dia Tuhan yang mulia. Dia menjadikan kamu seperti ini supaya kemuliaannya dinyatakan atas hidupmu. Kalau sudah bicara soal kemuliaan, berarti itu sesuatu yang besar. Itu greatness, kebesaran. Yang kamu ini gak bisa pikirkan. Nanti kamu akan lihat. Waktu aku merenungkan, Tuhan, kami ini sudah di posisi yang mana? Karena kalau melihat ke dalam diri, kita aja, saya aja, tidak luput dari situ. Waktu dalam keadaan suasana itu terlalu hancur, suasana hati, pikiran, terlalu ribut. Apa yang coba dilakukan? Cari hal-hal yang bisa memuaskan. Tapi tidak datang ke Tuhan dulu. Istilah kita apa? Ya, healing. Nggak apa-apa, kan sebentar aja. Tapi itu usaha-usaha manusia untuk apa? Menenangkan jiwanya. Usaha-usaha manusia untuk menyegarkan jiwanya. Padahal dia tidak tahu. Kalau dia punya kebenaran, pasti seluruh bagian kosong di dalam dirinya pasti akan dipuaskan. Hanya bagaimana kebenaran ini dimanifestasikan. Jadi rema yang kuat di dalam hatimu. Jadi rema yang kuat di dalam hatimu. Bagaimana caranya? Itulah tugasmu untuk melekat dengan Roh Kudus. Kalau Tuhan seperti pohon, kamu ranting. Waktu kamu terputus, kamu masih hidup. Ranting itu waktu dipotong dari pohon, jatuh, apakah langsung kering? Enggak. Masih segar. Tapi tunggu berapa jam kemudian atau 1 hari. Kamu akan melihat dia mulai layu, mulai coklat. Waktu dipotong dari pohon, dia masih hidup. Tapi namanya sisa-sisa kehidupan. Bukan lagi kehidupan yang total. Sama seperti kamu. Kalau kamu mau dipuaskan,
Sebenarnya kuncinya adalah terhubung. Cuman di dalam keterhubungan itulah kamu bisa memperoleh banyak hal yang dimana bagian-bagian kosong di jiwamu itu bisa dipuaskan. Tapi keseringan kita apa? Cari hal-hal yang instan. Itu manusia. Cukup aku yang suka mie instan. Enggak banyak kalau makan. Tapi aku selalu bilang, pisau di leher, tahan. Hal-hal yang instan anak muda cari. Kamu dengar khotbah, TikTok, Instagram, cuman 2 menit, 3 menit. Tapi waktu dikasih khotbah 1 jam, kamu gak tahan. Kenapa? Kalau ada yang simple, kenapa harus yang rumit? Bukankah ini inti dari khotbahnya beliau, Kak? Wah, luar biasa sekali Anda. Kesimpulanmu mantep banget. Tak ajarin kamu sesuatu, Dik. Waktu kamu terhubung, cari Tuhan, inginkan Dia, inginkan Roh Kudus, ya. Di dalam keterhubunganmu itu, nanti semua yang kosong itu, waktu kamu bilang Roh Kudus, tolong puaskan aku hari ini. Dia akan mulai. Apa yang kosong? Kamu minta validasi. Validasi tidak datang dari manusia. Dia akan buat sesuatu yang membuat kamu tertarik dengan dia. Lama kelamaan. Dia akan puji kamu lewat apapun bisa. Bisa. Nanti tiba-tiba ada orang. Yang penting kamu gak cari validasi aja. Gak cari pengakuan orang lain. Tidak cari pujian orang lain. Itu sebenarnya. Terhubung aja. Nah, sekarang bagaimana? Jiwa-jiwa yang haus dan lapar ini, kamu haus dan lapar akan apa? Coba lihat ke dalam diri. Tanya 5 detik. Debbie, kamu haus dan lapar akan apa? Kamu tanya ke diri. Sebut namamu, tanya di dalam. Kamu haus dan lapar akan apa? Kalau kamu tahu haus dan laparmu, pasti kamu akan kejar itu. Pasti kamu akan kejar itu. Nggak mungkin kamu nggak kejar. Tapi keseringan kita bagaimana? Kita bilang kepuasan kita di dalam hadirat Tuhan. Kepuasan kita waktu Kristus memenuhi. Ulang-ulang kamu ngalami kepenuhan Roh Kudus. Tapi kenapa nggak puas? Karena sebenarnya yang masih kuat adalah haus dan lapar untuk jiwamu. Belum sepenuhnya Kristus yang kamu serukan dari dalam. Tuhan, aku mau Engkau. Kamu akan lihat nanti. Coba buka Matius 5 ayat 6. Matius 5 ayat 6. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kortazo menggambarkan perpindahan dari kekosongan menuju kepenuhan. Ini mengandung nilai begini. Tuhan tidak hanya menghilangkan rasa lapar, tapi Ia mengisi hingga melimpah. Coba lihat. Tuhan tidak hanya menghilangkan rasa laparmu. Kamu makan hari ini, kamu kenyang hari ini. Ya sudah, mau makanan berlimpah ruah di situ, kamu gak akan senggol lagi. Karena kamu anggap itu apa? Tidak berguna. Karena kamu udah puas saat itu. Tapi apakah kamu punya? Melimpah? Enggak. Kamu gak punya melimpah. Haus dan lapar menentukan seberapa besar yang kau rindukan. Coba main Dede. Haus dan lapar menentukan seberapa besar yang kamu punya. Jelas itu. Kenapa begitu? Iya. Orang-orang banyak menginginkan, Tuhan puaskan aku, puaskan aku, puaskan aku. Sebenarnya
Kamu menginginkan kepuasan itu untuk dirimu sendiri kan. Tapi jauh supaya kamu bisa kenal Tuhan lebih dekat. Kita tidak pernah dengan sengaja menginginkan kepuasan dari Tuhan. Supaya kita ditarik lebih dekat ke Tuhan. Kita tidak pernah inginkan itu. Tapi kita menginginkan kepuasan itu yang datangnya dari Tuhan untuk diri kita. Untuk diri kita sendiri. Tapi tidak pernah rasanya, puaskan aku Tuhan supaya aku lebih dekat dengan Engkau. Tidak ada. Nggak ada itu di hati kita. Karena Tuhan tidak hanya menghilangkan rasa laparmu. Tapi Dia akan memuaskan kamu sampai berlimpah. Terus bagaimana dengan dirimu deh? Sekarang apa yang merongrong di jiwamu? Kamu haus dan lapar akan apa? Yang kamu rindukan apa sekarang? Kamu datang ke kampus. Ngalamin Tuhan. Habis itu kamu masuk dalam kamarmu. Kamu berdoa. Waktu berdoa, Tuhan ini keluargaku. 1, 2, 3 bulan kok gak berubah? Kok masih begini Tuhan? Akhirnya apa yang kamu cari? Wah, cara gimana supaya keluargamu berubah? Firmanlah kau masukkan. Inilah kamu sampaikan. Semuanya supaya dia berubah. Kamu buat itu untuk apa? Kepentinganmu. Tapi kenapa kamu gak pernah berdoa? Tuhan, tolongin keluargaku. Kalau kamu gak tolong pun, tarik aku sampai dekat dengan Engkau. Kadang kita pengen dipuaskan itu untuk diri kita sendiri kok. Kamu gak pernah benar-benar mau dipuaskan supaya kamu makin dekat dengan Dia. Nggak ada. Waktu kamu kenyang, kamu akan jauhi makanan. Ingat ini perbedaannya. Dewasa rohani dan dewasa jasmani. Dewasa jasmani seperti ini. Waktu kamu lapar, kamu makan, kamu kenyang, kamu berhenti. Tapi kalau dewasa rohani, makin kamu lapar, makin kamu akan dipuaskan. Sama seperti yang Kak Uci sampaikan tadi. Bayi dengan orang dewasa. Kalau anak-anak, ya, nih, tak ajarin kamu. Kalau anak-anak, dia menginginkan, ya sebatas dia mau itu aja. Kalau anak bayi mau susu aja, air susu ibunya terus. Cuman ingin itu terus. Cuman ingin itu terus. Waktu dijauhi dari air susu itu, dia tidak bisa. Kenapa? Karena itu sumber kehidupannya. Tapi coba kamu lihat orang dewasa. Kebalikannya sebenarnya yang terjadi. Orang dewasa karena dia sudah bisa berpikir logis. Bisa bertindak semaunya, seenaknya, seinginnya. Yang dia inginkan bukan lagi sesuatu yang murni. Apa yang instan dan cepat supaya bisa memuaskan aku. Kalau firman ini terlalu lama mengubahkan aku akan cari jalan yang lebih cepat. Itu. Tapi kita tidak pernah bisa bersikap seperti bayi yang mau hanya susu ibunya aja. Kalau kamu mau dipuaskan deh, kita ini mau dipuaskan. Coba lihat ke dalam dulu. Sebenarnya apa yang paling kita rindukan untuk dipuaskan? Keinginanmu pribadi, dagingmu, atau apa? Matius 4 ayat 4. Matius 4 ayat 4, 1, 2, 3. Sama kayak Matius 5 ayat 6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Monyet tidak pernah tahu kalau uang 100.000 bisa beli pisang lebih banyak daripada satu pisang yang dia kasih. Yang dikasih ke dia. Sama seperti kita. Kita menginginkan hasil tapi tidak dengan proses. Menginginkan hasil tapi tidak dengan perjalanan.
Padahal Tuhan tidak mau menjadikan kamu anak yang seperti ini terus. Karena kamu ahli waris. Tapi Dia mau menjadikan kamu orang yang dari bayi rohani beranjak kepada dewasa rohani. Caranya apa? Kalau kamu berpikir dulunya seperti anak-anak, makan roti, aku kenyang. Tapi sekarang berpikirnya, aku dipuaskan, aku kenyang bukan hanya karena roti. Tapi ada sesuatu yang lebih penting untuk dipuaskan. Itu dengan apa? Kebenaran. Kamu dapat kebenaran bukan hanya roti yang cuman satu bakul itu kamu dapat. Tapi kamu bisa menghasilkan banyak roti dengan kebenaran. Kebenaran itu akan membuka banyak pintu di dalam hidupmu. Tapi kamu bisa mengerti itu enggak? Ada banyak orang jual kebenaran untuk roti satu bakul. Jual itu, lebih pentingkan itu karena dia di depan mata. Makanya firman Tuhan bilang apa? Jangan nafsumu rendah seperti Esau. Karena dia mungkin sudah berburu berhari-hari, capek, letih, lesu, mau makan gak ada makan. Karena apa yang dia lihat itu bisa puaskan dia. Tapi dia gak tahu bahwa hak kesulungan lebih besar dari itu. Sama seperti kita. Coba kamu lihat ke dalam dirimu. Kadang apa yang ada di depan mata, oh ini memuaskan kita. Ini bisa puaskan aku, ini bisa puaskan aku. Tapi dengan sengaja kita buang kebenaran hanya untuk hal yang instan. Mau sampai kapan? Kamu hanya bisa dipuaskan kalau kamu terhubung. Jangan putuskan koneksimu dengan Tuhan. Dengar baik. Waktu dulunya kamu rajin berdoa. Kamu bangun jam 3 pagi, bangun jam 4 pagi, berdoa, baca Alkitab banyak. Tapi lama-lama mulai kamu kendorkan, kamu sedang memutuskan hubunganmu dengan Tuhan. Waktu kamu putuskan, terpisah, nanti yang paling kuat merongrong di dalam jiwamu adalah keinginan daging. Bukan lagi keinginan roh. Bukan lagi keinginan roh. Karena waktu kamu terhubung dengan Dia, di dalam ini cuman hanya bilang, gimana caranya supaya aku makin dekat dengan Tuhan. Baca Alkitab lebih banyak. Kamu pergi jalan cuman bilang, Roh Kudus, I love you. Roh Kudus, aku ingin kau. Roh Kudus ini bagaimana ya? Tapi waktu mulai kendor dan mulai terputus, yang kamu sebut lagi bukan Roh Kudus. Gimana hidupku kok bisa begini ya? Sudah mulai berubah kata-kata itu. Karena keterpisahan itu. Makanya jangan biarkan dirimu terpisah dari kebenaran. Kejar, cari kebenaran. Kamu akan melihat bahwa pintu itu akan dibukakan. Sampai hari ini kita harusnya begitu. Bahkan aku, Tuhan tolong. Tolong Tuhan. Supaya aku nangkap. Supaya aku bisa. Supaya aku mampu Tuhan. Kadang aku terus flashback. Terus lihat ke dalam. Lihat mundur lagi ke belakang. Ada banyak tidak yang kamu tinggalkan. Ada banyak tidak yang kamu abaikan hanya untuk sekerat roti. Ada banyak tidak yang kamu tinggalkan hanya untuk roti ini. Daripada kebenaran ini. Mungkin kebenaran hari ini masih belum berbuah. Tapi tahu enggak, inilah peganganmu untuk di masa depan nanti. Dari kebenaran itu yang merema kuat di dalam hidupmu. Itu akan menghasilkan buah yang sangat banyak nanti. Bahkan bukan hanya untuk dirimu. Dari kebenaran kamu akan memuaskan banyak orang. Bisa enggak berpikir sampai ke begitu? Artinya apa? Setiap hal yang ilahi yang datang dari Tuhan. Jangan pernah campakkan. Jangan pernah tinggalkan. Jangan hanya tinggal di notesmu. Karena Tuhan melukiskan atau menuliskan kebenarannya itu bukan lagi di batu. Tapi di loh hatimu. Supaya apa? Itu membekas. Itu ukiran yang kekal. Tidak bisa dihapus. Jadi setiap kebenaran yang ada, yang kamu pegang, yang kamu tahu, yang kamu ingat, yang merema dalam hidupmu. Minta Roh Kudus. Roh Kudus, pahatkan di dalam hatiku. Supaya itu membekas. Itu. Jangan buang kebenaran hanya untuk sekerat roti. Orang sering bilang, kamu ibadah, tapi kok hidupmu gak berubah? Ya kamu lihat dulu perjalanan hidupmu bagaimana. Kamu sudah hidupi kebenaran belum? Atau kamu hidupi kebenaran, atau kamu dengar firman,
Tapi pulang kamu nggak hidupi. Kamu nggak jalani. Yesaya 55 ayat 1. Yesaya 55 ayat 1. Yesaya 55 ayat 1. Yesaya 55 ayat 1. Baca sama-sama, 2, 3. Ayo, hai semua orang yang marilah dan minum air. Dan hai orang yang tidak memiliki uang, marilah terimalah gandum tanpa uang beli, dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Dengar pernyataan ini. Kamu akan dikenyangkan dengan sesuatu yang tidak kamu usahakan. Kamu akan disegarkan dengan sesuatu yang tidak kamu kerjakan. Kamu akan diangkat naik bukan dari hasil usahamu. Melainkan semua itu dilakukan Tuhan karena Ia hendak menyatakan kemuliaannya di dirimu. Inilah cara Tuhan memuaskan kamu dengan kasih-Nya. Kamu pikir kamu bisa makan hasil usahamu. Kalau Dia tidak menyuburkan ladangmu, tidak akan bisa kamu makan dari situ. Di dalam kemustahilan untuk kamu bisa dapat sesuatu, Dia bisa kirim burung gagak untuk kasih kamu makan. Tapi setiap kali waktu kamu dalam kesesakan, kita dalam kesesakan, sepertinya makan kita kurang, uang kita kurang. Apa yang kamu lakukan? Bagaimana caranya supaya aku bisa minjam? Kamu berusaha supaya terlihat kaya dengan makan makanan yang lebih tinggi harganya, supaya terlihat seperti orang diberkati. Padahal hidupmu dalam masa yang kurang baik. Di situ kamu harus tahu diri, itu bukan iman. Itu sombong, itu nggak tahu diri. Tuhan bisa puaskan kamu dengan cara kamu tidak melakukan apa-apa, Dia bisa. Karena hanya untuk menunjukkan bahwa aku bisa pelihara kamu. Bisa. Tapi sekarang bagaimana dengan dirimu? Bisa enggak sampai di situ? Semua itu tergantung yang di dalam kita. Yang di sini. Coba kalau kita kepuasan kita ini cuma Kristus saja. Menurutku kita belum sampai di situ. Makanya sampai hari ini kita minta dipuaskan oleh hal-hal yang lain. Bukan oleh Kristus. Kamu masih minta ini, minta itu, minta ini, minta itu. Padahal kamu tahu kebenarannya. Kalau kamu dipenuhi Kristus, semua yang ada di dalam Kristus ya punyamu. Bisa tahu itu. Tapi sudahkah kamu mengejar Dia? Haus dan lapar akan Dia? Padahal kalau kamu makin cinta dengan Dia, tidak mungkin kamu dibiarkan hanya begitu. Tidak mungkin. Kenapa tidak cari kepuasan yang kekal? Tuhan, aku mau Engkau. Tidak mungkinlah kalau kamu menginginkan Dia, Dia tidak memperhatikan yang kamu butuhkan. Mosok bapakmu aja yang sering mukulin kamu, Dia kasih makan kamu apa? Ular hidup. Enggak kan? Tetap nasi, tetap roti. Apalagi Bapamu di surga. Tidak mungkin Dia sebejat itu. Tapi kita tidak pernah berpikir sampai ke situ. Kenapa? Karena takut. Di sini. Di kepala. Aduh, khawatir, gentar, takut. Padahal kalau kamu di kampus, kamu gak usah berdoa untuk makan, kamu makan 3 kali sehari. Coba teslah seminggu, kamu gak usah berdoa makan. Pasti tetap makan kamu. 3 kali sehari. Itu anugerah, kepuasan yang kamu tidak usahakan. Kamu bisa lihat. Siapa yang mengusahakannya? Ada orang yang bayar harga untuk itu. Tuhan sediakan untuk kamu. Apakah waktu ada angkatanmu atau kamu udah 3 semester, 4 semester, keluar dari kampus,
terus kampus nagih kamu karena utangmu masih ada. Enggak ada kan? Sampai sejauh ini aku belum pernah dengar itu. Tapi kamu datang, dikasih makan yang terbaik, minum, tempat yang terbaik, dikasih semuanya untuk memfasilitasi kamu. Apakah itu hasil usahamu? Bukan. Karena dia mau menunjukkan bahwa dia Tuhan yang mulia, dia bisa rawat kamu. Perhatikan makan minummu, gizimu diperhatikan. Itu cara Tuhan. Kamu gak mengusahakan itu. Itu cara Tuhan memuaskan kamu. Tapi waktu dia tunjukkan itu, apa di dalam hatimu? Ini biasa. Kenapa? Karena tidak pernah ada ucapan syukur di situ. Ucapan syukurlah yang membuat kamu bisa merasa puas. Makasih Tuhan. Tapi gak berhenti di situ. There is more. Kalau kamu bisa dikasih makan, kamu harus punya kerinduan, aku harus kasih makan. Jangan hanya cukup buka tangan begini terus. Karena kamu juga harus belajar hidup seperti Kristus hidup. Bagaimana caranya waktu kamu pergi pelayanan? Sesuatu yang terbatas di tanganmu waktu kamu bekerja sama dengan Roh Kudus bisa berlipat kali ganda. Selama ini kamu terus dikasih makan. Tapi bagaimana caranya yang 5 roti 2 ikan ini bisa berlipat ganda, ini gimana caranya? Supaya kamu bisa kasih makan orang. Karena kalau kamu terus minta dipuaskan. Aku. Ujung-ujungnya kamu tidak punya kasih. Karena kamu minta ke kamu terus. Ngomong dong. Tuhan, selama aku di kampus, aku gak mau cuman aku terus dipuaskan dengan berkat anugerah begini. Kamu makan babi seminggu sekali, benar? Hah? Apa gak enak itu? Luar biasa itu. Makanan, wah ternikmat itu. Babi bakar. Weh, pakai sambal dabu-dabu. Oh Tuhan. Ada sopnya lagi buatan Matius. Apa gak mantap? Oh udah, kamu makan bisa nikmat begitu. Tapi kamu gak bisa berpikir, Tuhan gimana caranya supaya aku juga bisa memberkati orang lain, Tuhan. Itu loh, mikirnya harus sampai ke situ. 1 Korintus 2 ayat 9. 1 Korintus 2 ayat 9. Kita baca 2, 3. Tetapi seperti ada tertulis. Tuhan memuaskan dengan sesuatu yang melampaui keinginan dan hasrat hati manusia. Sebab semua yang manusia pikirkan tentang apa yang baik, berkenan dan sempurna untuk dirinya tidak bisa dibandingkan dengan apa yang Tuhan pikirkan tentangnya. Dek, kamu harus mengerti anak-anak Tuhan. Kita harus ngomong ke diri sendiri. Bahwa apa yang tidak kamu lihat, tidak kamu pikirkan, tidak pernah kamu dengar. Itu yang dia sediakan karena dia tahu ini yang paling baik dan sempurna untuk hidupmu. Kamu akan dipuaskan melampaui ekspektasimu. Amen. Itu coba caranya gimana Tuhan? Kalau kamu nih minta Tuhan berkati aku babi hari ini Tuhan Yesus. Aku pengen makan babi. Tiba-tiba ada orang yang ngajak kamu makan ke Ino. Kamu makan ke Ino, terus kamu pulang, kamu puas. Lah, itu belum melebihi ekspektasimu. Yang melebihi gimana? Tuhan, aku minta Ino, makan di Ino. Oke, nanti dibawa makan di Ino. Terus habis itu tawarin, kita ke Starbucks dulu yuk. Ayo. Habis dari Starbucks, kayaknya kita keluas dulu yuk. Kamu coba lihat, ada gak baju yang bagus? Habis dari situ, coba, kamu ada sabun gak?
Ada ini enggak? Ada. Coba lihat dulu. Itu melampaui ekspektasimu. Dia bisa memberkati kamu jauh dari apa yang kau rindukan. Hanya waktu kamu minta, Tuhan aku minta ini. Cukup yang itu. Tapi dia bisa deh. Melampaui itu cara dia memberkati bisa. Hanya kejar dia. Cuma dia. Kristus. Jangan kejar orang yang memberkati kamu. Dia layak dihormati tapi sekedar. Jangan karena dia yang sudah memberkati kamu. Sampai sujud kau di bawah kakinya. Berdosa. Nih, Mazmur 23 ayat 4 sampai 5. Mazmur 23 ayat 4 sampai 5. Baca 1, 2, 3. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku melimpah. Dengar baik. Kamu bisa dipuaskan dalam ketidaknyamanan. Ini caranya Tuhan. Di dalam lembah kelam, dalam perjalanan hidupmu, dalam kesakitanmu. Tahu Mazmur bilang apa? Ya, dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Dia yang menyediakan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Yang menyediakan untuk dirimu waktu engkau masuk dalam perjalanan lembah bayang-bayang maut. Dia yang meneduhkan kamu, dia yang mengiringi kamu. Orang terlalu takut waktu ada doa, sebentar lagi kamu masuk padang gurun. Gemetar dia, aduh padang gurun yang gimana nih? Panjang gak perjalanannya ini? Tapi kamu lupa, sekalipun kamu berada dalam padang gurun, tapi kamu tetap satu kemah dengan dia. Mana? Mosok baru dengar masuk padang gurun langsung takut. Loh, ngapain takut? Kalau dia yang utus kamu ke sana, ada pemeliharaannya pasti. Ada jaminan dia. Tapi kamu baru dengar padang gurun udah takut. Itulah cara dia untuk berdua dengan kamu. Kita aja yang terlalu takut. Mana ada sih bapak yang mau menyakiti anaknya? Dia mau mendewasakan kita. Mau membersihkan setiap bagian yang tidak dewasa itu. Yang menghalangi kamu dengan dia dikikisnya. Sampai kamu cuman bilang, aku cuman mau Engkau Tuhan. Inilah tujuan akhir itu yang begini. Gimana caranya supaya kita Tuhan cuman Engkau aja. Seperti Daud, Tuhan ambil aja ini semua. Semua kerajaan, semua ini, semua budak, semua harta, semua ini ambil. Tapi jangan ambil rohmu. Karena dia tahu itu yang paling penting dari semuanya. Hanya terhubung di dalam Roh Kudus itu. Di dalam roh Tuhan itu ada kepuasan. Tapi seringkali waktu kamu sedang dipaksa masuk ke dalam padang gurun di hidupmu. Padahal itu untuk kebaikanmu. Kamu selalu tolak. Nggak mau. Sakit. Takut. Nah itu yang bayi rohani itu begitu. Takut dia. Padahal kamu bisa tanya. Tuhan. Ya aku memang takut. Tapi tolong aku. Aku mau. Itu. Terus ayat 5 dia bilang, Engkau akan menyediakan hidangan bagiku di hadapan. Coba nih, kamu bayangkan aja nih. Seperti film. Kamu bayangkan. Kamu lagi perang. Terus Tuhan bilang, stop dulu. Makan sih. Biar dia sibuk situ perang. Kamu makan di hadapan musuhmu. Pernah bayangkan gak? Disediakan meja sama Tuhan. Sediakan makanan, air minum, penjaga, ada kursi. Kamu makan sambil ngelihat musuhmu.
Mau? Bayang gak? Aku selalu membayangkan begitu. Wah, siapa sih musuhku? Roh siapa? Aku gak akan takut. Kenapa? Dia yang sediakan makananku untuk apa? Ya itu. Di hadapan musuhku pun dia akan pelihara aku. Gak akan ada ketakutan. Jadi kalau ada roh yang sangat menakutkan kamu. Apa itu? Kekurangan. Kemiskinan. Lawan aja. Perkatakan kebenaran. Bahwa apa? Tuhanku lebih besar dari kamu. Ngomong. Jangan kamu pikir dia tidak bisa puaskan kamu di dalam medan perang hidupmu. Dia bisa puaskan kamu. Sekalipun kamu bertarung begitu dahsyat. Tapi dia ngerti. Nah, makan. Pasti dia kirim makanan. Itu cara dia memuaskan kamu. Capek, sakit. Tapi itu caranya dia. Kamu bisa lihat. Tapi kita tidak pernah merenung sampai di situ. Kita cukup puas dengan apa yang sekarang kita dapat. Kak udah gini aja lah kak. Aduh deh. Jangan. Tuhan itu punya yang lebih. Kalau kamu sudah merasa kenal dengan dia. Kamu belum kenal dengan dia. Makin dalam kamu dengan Tuhan. Makin kamu ngerti kamu gak kenal dia. Karena kalau kamu bisa kenal dia. Dia Tuhan yang terbatas. Tapi dia Tuhan yang melampaui akalmu. Waktu kamu lebih dalam dengan dia. Oh Tuhan. Di situ kamu akan dibawa makin. Inilah hidup orang yang bergantung dengan Tuhan. Inilah hidup orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Itu. Ia yang memberikan damai sejahtera yang melampaui akal dan memuaskanmu dengan penghiburan, penyediaan dan jaminan walau sedang berada dalam lembah kelam. Filipi 4 ayat 12 sampai 13 terakhir. Filipi 4 ayat 12 sampai 13. Baca 2, 3. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasianya bagiku. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Seperti kalau aku boleh simpulkan, kalau Paulus seperti orang zaman sekarang, dia akan ngomong begini. Tidak ada hal yang lebih memuaskan jiwaku daripada Kristus. Dia tahu apa arti kelimpahan. Dan dia tahu apa arti kekurangan. Dalam segala hal dia mencukupkan dengan apa yang ada. Dia sudah cicipi bagaimana kelimpahan. Dia sudah cicipi bagaimana kekurangan. Tapi dari itu semua bagaimana Tuhan memuaskan dia di dalam perjalanan hidupnya. Dia cuma ketemu satu kesimpulan. Apa? Cuma Kristus, tidak ada yang lain. Ini harusnya jadi tujuannya. Kita pikir karunia bisa puaskan kamu. Tidak. Pengurapan bisa puaskan kamu. Tidak. Kristus yang bisa puaskan kamu. Semua itu hanya atribut. Hanya atribut. Yang membuat kamu punya legalitas. Pengurapan karunia. Seperti atribut kamu pakai. Baju polisi. Kamu pergi ke tengah jalan. Ya, bisa stopkan mobil. Tilang orang dengan surat bisa. Tapi waktu kamu buka itu. Kamu punya kuasa? Enggak. Tapi bukan itu inti dari imanmu. Dan kepuasanmu. Kristuslah. Dia bilang apa? Kenakan Kristus. Ada tuh ayat. Bagaimana bisa sampai di situ? Sampai cuman kamu bilang, Tuhan, Engkau aja. Cuman Engkau aja yang ku mau. Cuma Engkau aja yang ku inginkan Tuhan. Cuman Engkau aja yang bisa memuaskan aku. Aku cuman mau Engkau. Bisa gak sampai kamu bicara seperti itu? Ini tergantung kita teman-teman. Seberapa rindu dan ingin kamu. Apakah aku udah sampai di situ? Belum. Tapi waktu aku merenungkan ini aku bilang, Tuhan, Tuhan,
Aku yo mau, tolongi aku. Roh Kudus, lemah ini, gak mampu ini, gak bisa. Jadi tolongi, tarik masuk ke dalam Tuhan. Ajari. Amin.